Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah menjelaskan jenis sumber daya alam, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti bersama. Pertama, penggolongan sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Segala sesuatu yang ada di alam. Jadi semua yang ada di alam adalah sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan manusia. Disebut sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Jadi ada 2, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dengan cara melakukan kegiatan pelestarian. Pelestarian itu artinya supaya tetap ada. Misalnya ayam supaya tetap ada, tentu harus dikembangbiakan. Ini sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Jadi ada yang hidup, ada yang mati. Sumber daya alam yang non hayati, sumber daya alam yang berupa benda tak hidup. Ini contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali apabila telah habis dimanfaatkan manusia. Kalau sudah habis ya dia habis, tidak dapat diperbaharui. Contohnya ini ada emas, logam, batu bara, dan lain-lainnya. Sumber daya alam energi minyak bumi yang akan habis kalau dipakai. Sumber daya alam logam seperti mineral logam, emas. Sumber daya alam mineral non logam seperti belerang. Nah, belerang ini bisa habis, emas bisa habis. Itu termasuk minyak bumi. Ini namanya tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Jadi kita boleh gunakan tapi harus berhemat. Kalau tidak nanti kita akan kehabisan. Nah, sedangkan persebaran sumber daya alam di Indonesia 1, persebaran hasil tambang. Nah, ini kita bisa lihat ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa. Nah, ini persebarannya ya, ada emas, minyak bumi, gas, nikel, tembaga, perak, boksit, mangan, aspal, batu bara. Ini tersebar di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Ini persebaran hasil bumi dan laut. Ya, ini ada mutiara, ada udang, ada ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, ada coklat, ada jagung. Nah, ini kelihatannya. Gambar ini berarti ikan. Ini ada jagung, ada coklat, ada padi, tersebar. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Hasil pertaniannya memanfaatkan hasil untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Ini tumpeng, sini dari padi jadi nasi, ada macam-macam ya makanan kita. Berikutnya pemanfaatan hasil perkebunan bahan baku makanan dan minuman. Contohnya bahan baku obat-obatan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Bahan baku industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Berikutnya nomor 3, pemanfaatan peternakan. Ini ada sapi, ada kerbau dan sebagainya ya. Nah, dimanfaatkan dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, ini dagingnya mengandung protein, ya, vitamin. Nah, ini hasil olahannya. Jadi daging sapi, ya,
bisa dimanfaatkan untuk kehidupan pangan manusia. Berikutnya, hasil laut. Mutiara adalah salah satu hal laut yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Kehutanan hutan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan baku, kayu, madu, dan objek wisata. Dari hutan, dari laut, ada kursi, ya. Biasa. Hasil pertambangan salah satunya dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor. Bermotor berhematlah dalam menggunakan sumber daya alam khususnya hasil pertambangan karena nanti akan habis, tidak dapat diperbarui. Jadi bensin, ya, ada yang solar, aftur untuk pesawat terbang dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.